Subhanallah. Cuma ada masalahnya apa? Begitu pembagian THR, habis seluruhnya, Bu. Abang saya 14, kakak saya yang nomor 2 itu 9, di bawah itu abang saya 7, adik saya 7. Cuma kami yang 3. Mengapa demikian? Karena bersyukur juga, karena keluar mungkin apa ya? Maka carilah orang perempuan yang menikah yang memiliki apa? Bisa menghasilkan anak yang banyak. Tapi kan anak itu biasanya ada hubungan nasab. Keluarga istri saya cuma satu anak, satu itu. Jadi dari awal memang nampaknya wallahu alam tidak ada unsur KB, memang satu. Jadi anak mertua satu, anak begitu. Jadi satu. Sekarang istri saya satu juga. Istri saya itu sendiri. Jadi anak kami kan 3, masih ada untung, Bu. Kalau sempat satu kacau juga. Jadi, nah kapan terasanya anak itu sedikit? Ketika anak sudah tidak ada lagi sama kita. Nah model sekarang itu, ya Allah, anak tetangga yang datang ke rumah. Untung dia mau ke rumah. Jadi kalau punya anak ibu tuh 5, Masya Allah, enak. Waktu kecil ya agak ramai. Dulu saya doanya supaya dapat anak kembar. 3 kali kembar kan sudah 6, bukan enak. Tapi maaf, nggak dapat karena anak itu Maaf, pernah ibu mendengarkan apa program bayi tabung? Berapa rupiah pembuatannya? Kalau di Singapura Elizabeth berapa, Bu? 120 juta. Apakah itu kalau nggak jadi dibayar atau tidak? Dibayar. Saya punya teman, Bu, pengusaha besar Pekanbaru. Sudah 3 kali di Singapura. Tapi Allah takdirkan tidak. Uang banyak, perusahaan besar, tapi Allah maaf memberikan satu rezeki tapi tidak diberikan rezeki yang lain. Maaf cerita apa? Istrinya seorang dokter. Apa kurangnya, Bu? Suami pengusaha, istri dokter. Maaf, saya pernah ceramah ke tempat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di Rumbai itu, di dalam komplek Pertamina yang dulu Caltech namanya ada sekolah luar biasa, Cendana. Di Jalan Pramuka ada namanya SLB Melati. Itu maaf, saya ketemu seorang anak, maaf, luar biasa, Bu, istimewanya. Bagi saya istimewa. Datang kita disambut. Anaknya cerita, Pak Ustadz, ayah saya dokter, ibu saya dokter. Ayah dokter, istri dokter, anaknya beda loh, berkebutuhan indah. Satu ketika saya ke mall ketemu dengan ayahnya. Dia nampak Ustadz, karena udah sering, Ustadz. Dia teriak. Biasalah, Bu, anak-anak yang model itu kan dipeluknya kita, mau dipukulnya kita. Kan begitu-gitu ya. Dipukulnya saya, Pak Ustadz, ini dokter ayah saya. Dikenalkan dengan ayah dan ibunya, Bu. Apa kurangnya, Bu? Ayah dokter, ngerti kesehatan, ngerti gizi, ibu dia juga, tapi Allah takdirkan anaknya. Ya Allah. Rupanya maaf, kita punya keinginan. Tapi di balik itu selalu ada kendala. Bagi orang bertakwa, tidak ada yang tidak masalah, tapi seluruh masalah akan bisa diselesaikan ketika ada ketakwaannya kepada Yang Maha Kuasa. Cukup? Saya rasa demikian. Ini maaf, Musas itu apa sih singkatannya? Oh, saya tadi kok nama orang atau calon wali kota itu saya pikir. yang WA siapa? Yang VP? Enggak ada ya? Saya bingung juga, ini komunitas apa? Maaf, saya aktif, maaf kalau ibu-ibu ketemu saya aktif saya di berbagai komunitas, tapi komunitasnya komunitas laki-laki. Satu, di Indonesian Off-Road Federation, lomba balap mobil. Kok gitu, Pak Ustadz? Ya iya, tampang saya kan gitu. Jadi kalau ada orang balap mobil, kok Ustadz ada di situ? Kebetulan saya aktif di Indonesian Off-Road Federation, dan maaf, di situ banyak hal yang bisa saya buat. Karena maaf, yang biasanya komunitas off-road itu orang-orang yang ekonominya indah. Jadi kalau libur kemarin sebelum Padang itu terjadi di Bukit Tinggi sampai ke Padang Panjang yang air bah itu atau banjir lahar dingin, ada komunitas namanya Trover Indonesia, TI. Apa dia katakan, Pak Ustadz, yuk kita jalan, kita bawa cat, kita bawa karpet, kita jalan saja ke Sumbar, nanti di mana masjid, di situ biasanya ngecat masjid, Bu. Jadi orangnya kan memang orang-orang yang aneh. Tapi kalau disalurkan, bawa cat, dibersihkan masjid, tinggalkan karpet. Kan rata-rata mereka orang yang berduit.
Kalau ada banjir di pelosok-pelosok yang nggak bisa sampai mobil, tinggal kita pinjam, Bang. Siapa di antara kalian yang mau pesan mie? Kita ini ada bakti sosial, mobil kita masih kosong. Ada yang mau mie dak? Kadang-kadang maaf, itu banyak Cina juga, Bu. Oh iya Pak, nanti jemput ya ke ruko kita, beras gak? Begitu-begitu biasanya, karena punya besar. Nah saya aktifnya di situ, walaupun tidak seaktif dulu, karena saya sadar juga, udah tua juga Ibu. Udah tua, jadi orang-orang di situ tinggal anak-anak muda, dan itu memang di komunitas mana saja yang kemungkinan bisa kita berdakwah. Luar biasa, di dakwah di mana, tapi indah. Maka kadang-kadang saya begitu dia, ini komunitas apa? Tadi saya mikir nama orang atau nama masjid, jauh lah. Masjidnya Al-Akhyar namanya. Mohon maaf ya ibu-ibu ya, ketemu saya, tegur saya di jalan, dan maaf saya pergurau. Nama saya Henrizal, saya tinggal di Rumbai. Di Rumbai. Tapi jangan telepon ketika ibu minta maaf Pak Ustadz, tolong kami anak saya direhab. Karena saya dulu di BNN, pasti ada orang nelpon Pak Ustadz, anak kami ketergantungan narkoba, tolong anak kami direhab. Karena rehab itu ada dua. Ini pengetahuan saja. Ada yang berbayar, ada yang tidak. Yang berbayar itu maaf, bisa di Rumah Sakit Pekanbaru, bisa ke Lido, bisa ke Batam. Yang paling terkenal itu Lido, Bogor. Yang Raffi Ahmad dulu. Yang paling dekat di sini apa? Rumah Sakit Aulia. Aulia itu ada rehabilitasi. Tahukah berapa sewa kamarnya 1 bulan? 15 juta. Mahal Pak Ustaz? Ya mahal. Luar biasa. Itu resiko orang-orang yang luar biasa. Tapi banyak orang yang bisa sadar, dia punya pasangan, kemudian pasangan itu yang mendorong untuk terlepas. Saya maaf, ibu tahu, ini tidak direkam ya?